Bahkan ketika kita mau tabarruk di situ itu boleh kita ambil air 1 gelas, kemudian kita minta kesembuhan kepada Allah, tabarruk melalui air itu, minum nggak apa-apa. Tidak apa-apa diminum air itu supaya Allah sembuhkan penyakit kita. Tabaruk dengan air itu, tapi mintanya kepada Allah. Jangan minta kepada air itu, nggak boleh. Masalahnya apa? Ketika Rasulullah berwudu, pernah ini Rasulullah berwudu, itu sahabat rame-rame mengambil bekas sisa wudu Rasulullah karena sahabat ingin tabaruk, mengambil berkah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan, wal manfaat, dan tambahnya manfaat. Tambah kebaikan dan tambah manfaat, itu namanya berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Memang betul apa yang disampaikan oleh Ustadz Maman tadi, kesempatan untuk beramal itu hanya di dunia ini. Nanti ketika sudah berangkat menuju akhirat itu tidak lagi dia bisa beramal. Lalu pada saat itu dia baru menyesal betapa pentingnya kita sholat berjamaah di masjid ini, betapa pentingnya kita ikut pengajian di pengajian di masjid ini, baru nanti menyesal dan lalu memohon kepada Allah untuk dikembalikan walaupun hanya sesaat untuk beramal. Karena ada orang yang nggak tahu amal sehingga dia tidak beramal. Ada orang yang tahu amal tapi nggak bisa beramal. Siapa orang yang nggak tahu beramal? Ya kita ini nggak tahu kalau kita beramal itu manfaatnya luar biasa, nggak tahu karena belum mengalami. Ada orang yang sudah tahu manfaatnya amal tapi nggak bisa beramal. Siapa? Yang sudah berangkat menuju ke akhirat. Dia tahu manfaatnya amal itu, sekecil apapun manfaat amal itu, dia tahu manfaatnya tapi nggak bisa lagi untuk beramal. Ini dijelaskan di dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, maka tadi disampaikan oleh Ustadz Maman itu sangat benar sekali. Mumpung kita belum ke sana, maka kita harus siap-siap dulu. Kita memperbanyak amal, di mana kita bisa beribadah, di situ kita beribadah, walaupun hanya menyingkirkan duri dari jalan. Kalau sekarang duri barangkali agak payah. Yang sering terjadi di jalan itu, walaupun menyingkirkan paku dari jalan atau baut dari jalan. Untuk apa paku dan baut disingkirkan itu? Khawatir nanti ada motor lewat, motornya nginjak baut, akhirnya motornya bocor. Kadang-kadang ada juga yang memang sengaja seperti itu. Malah laporan pula dia dengan tukang bengkel, "Bang, sudah aku sebar paku di sana, tunggu saja nanti." Masya Allah. Yang seperti itu yang tidak benar, artinya mencari rezeki yang tidak halal. Saya sampaikan, saya mendengar sendiri yang seperti itu. Tetapi tukang bengkel tadi, karena dia
mungkin karena ada saya atau karena memang takut kepada Allah, dia justru marah dengan perbuatan anak remaja ini yang menyebar paku di jalan. Tujuannya kalau nanti ada sepeda yang bocor, pergi ke tempat tukang bengkel ini. Dia tidak mau yang seperti itu. Mudah-mudahan memang karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, mari selanjutnya kita mengkaji kitab Al-Muhadzab fi Fiqh Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Wa idza aradat taharata bil ma'i, apabila ada orang yang ingin bersuci dengan air, karena bersuci itu bisa tidak dengan air, bisa dengan air. Dengan apa bersuci? Dengan tanah, bisa bersuci dengan tanah. Alladzi waqa'at fihi najasatun, sementara airnya itu terkena najis. Dia tahu kalau air itu kemasukan najis. Ia ingin bersuci dengan air. Airnya dia tahu kalau itu terkena najis. Akan tetapi wahakkama bi taharatihi, ia menghukumi sucinya air itu walaupun najis masuk. Mungkin dikiranya karena sedikit. Dia sangka atau dia menghukumi sendiri air itu suci. Kalau seperti ini gimana? Hasil dari taharahnya, hasil dari berwudunya, dari air yang kemasukan najis, yang ia sangka, ia hukumi air itu suci padahal terkena najis. Bagaimana? Nudirat. Imam Syirazi menyampaikan kalau terjadi seperti ini perlu diperhatikan. Fa in kana duna kullataini, kalau airnya itu kurang dari 2 kolah, maksudnya air yang terkena najis tadi kurang 2 kolah. 2 kolah itu berapa Bapak Ibu? 2 kolah itu gampangnya adalah 120 cm kali 60 cm kali 60 cm, kurang lebih seperti itu, atau sekitar 270 liter air. Jadi panjangnya 120 cm, dalamnya 60 cm, kemudian lebarnya 60 cm, kurang lebih seperti itu. Itu sudah cukup untuk 2 kolah kalau ukurannya seperti itu. Kalau airnya itu kurang dari 2 kolah, wa tahhara bil mukatsarati, ia tadi kan tahu kalau airnya itu terkena najis, tapi ia hukumi air itu adalah suci. Tetapi ternyata ada keraguan di dalamnya, pengen mensucikan air itu. Wa tahhara, dan ia mensucikan bil mukatsarati, dengan cara apa? Memperbanyak airnya, ditambahi airnya, bil ma'i, dengan air. Lam tajus at-taharatu bihi, tidak boleh bersuci dengan air yang seperti itu. Jadi begini, begitu ia ingin bersuci dengan air, tempat air untuk menampung air itu untuk bersuci kemasukan najis dan airnya kurang dari 2 kolah. Ia ingin mensucikan air itu, ditambah air 1 ember yang suci dimasukkan ke dalam bak itu, tetapi ternyata masih juga kurang dari 2 kolah. Kalau ini kejadiannya yang terjadi, lam tajus at-taharatu bihi, tidak boleh bersuci dengan air yang seperti itu. Artinya kalau kurang 2 kolah kemasukan najis, walaupun ditambahi air yang suci yang lain, itu tidak boleh dipakai untuk bersuci, dengan syarat sudah tahu kalau air itu kemasukan najis. Itu syaratnya. Li'annahu wa in kana tahiran, kenapa kok tidak bersuci atau tidak suci air itu? Kenapa air yang ditambahi air suci kok dia tetap tidak suci? Kenapa?
Li'annahu wa in kana tahiran, karena kalaupun air yang untuk menambahkan air yang sudah terkena najis tadi itu adalah suci, fahuwa ghairu mutahhirin. Air itu enggak bisa dipakai untuk bersuci. Artinya air itu tidak bisa mensucikan air yang terkena najis tadi. Airnya kurang 2 kolah, terkena najis, pengen mensucikan air itu ditambahi dengan air yang suci, memang betul-betul suci air itu, dimasukkan ke dalam air yang terkena najis, tidak bisa dipakai untuk bersuci. Kenapa? Walaupun airnya itu suci, yang dimasukkan ke dalam air yang terkena najis tadi itu tidak bisa mensucikan air tersebut, dan justru ketika bergabung jadi satu menjadi dia air yang najis juga, sama dengan yang ditambahinya. Kenapa kok masih tetap najis padahal sudah ditambahi dengan air yang suci? Li'annal ghalabata lil ma'i, karena yang dominan air yang setelah ditambahi tadi itu, yang paling banyak itu adalah air yang terkena najis, bukan air yang untuk nambahi. Kenapa? Karena kurang dari 2 kolah. Alladzi ghammarahu, yaitu yang digenanginya atau air yang ditambahinya. Yang dominan, yang lebih banyak adalah air yang ditambahi daripada air yang menambahi. Wa huwa ma'un ujila bin najasatu, yaitu air yang ingin dihilangkan najisnya itu tadi. Fala yasluh lit taharati, maka air seperti itu tidak boleh dipakai untuk berwudu. Jadi itu hukumnya tetap tidak suci. Wa in kana aktsara min qullataini, tadi air yang kurang dari 2 kolah. Sekarang wa in kana aktsara min qullataini, kalau air itu lebih dari 2 kolah. Tadi kan kurang dari 2 kolah, sekarang air itu lebih dari 2 kolah. Nudirat, ini pun perlu diperhatikan, perlu dilihat, kata beliau Imam Syirazi. Fa in kanat an-najasatu jamidatan, kalau najisnya itu adalah najis jamid. Najis jamid itu najis yang keras. Najis keras itu maksudnya najisnya bisa dipegang. Contohnya najis bangkai ayam. Bangkai ayam bisa dipegang, atau najis tikus, atau kita buang air besar, itu kan jamid najisnya, bisa dipegang itu. Kalau nggak percaya boleh dites. Kalau misalnya di kolam duduk di situ, coba diangkat, bisa apa tidak? Kalau bisa dipegang berarti najisnya jamid itu. Najis jamid, najis keras, najis yang bisa dipegang. Kalau najisnya itu najis yang bisa dipegang, fal madhabu, ada pendapat annahu tajuzu taharatu minhu. Kalau najisnya boleh dipegang, bisa dipegang, maka boleh bersuci dengan air itu. Air yang terkena najis jamid. Tapi syaratnya airnya lebih dari 2 kolam, umpamanya 1 kolam gitu. 1 kolam, kolam itu panjangnya 2 meter, lebarnya 3 meter, dalamnya 2 meter umpamanya gitu. Terus di situ kemasukan bangkai tikus umpamanya gitu. Boleh kita bersuci di dalam kolam itu. Kenapa? Karena lebih dari 2 kolah. Karena 2 kolah itu kurang lebih sekitar 270 liter air. Itu sudah lebih dari 270 liter air. Kenapa kok boleh bersuci dengan air yang seperti itu? Li'annahu la hukma lin najasatil qaimati, karena tidak ada hukum najis untuk najis jamid yang berada pada air yang lebih dari 2 kolah. Tidak ada hukum najis, maka boleh dipakai untuk bersuci. Kenapa? Karena airnya lebih dari 2 kolah. Fakana wujuduha ka'adamihi. Oleh karena itu adanya najis itu seperti tidak adanya, walaupun kemasukan bangkai, umpamanya bangkai tikus atau bangkai ayam atau bangkai kucing umpamanya masuk ke dalam air itu, airnya lebih dari 2 kolah, maka air itu tetap suci, tidak dihukumi najis. Wujuduha ka'adamihi, adanya najis itu seperti tidak adanya. Wa qala Abu Ishaq wa Abu Abbas bin Qas,
Ini ada pendapat dari Abu Ishaq dan Abu Abbas bin Qas, la tajuzu hatta yakuna bainahu wa bainan najasati kullataini. Ini pendapat beliau, tidak boleh dipakai untuk berwudu kecuali antara air untuk menambahi tadi dan air yang ditambahi itu jumlahnya menjadi 2 kolah. Jadi kalau kemasukan najis tidak bisa dipakai untuk bersuci kecuali airnya itu sudah menjadi 2 kolah. Begitu ditambahi, antara air yang menambahi dan air yang ditambahi tadi itu jumlahnya menjadi 2 kolah. Kalau jumlahnya 2 kolah, maka boleh dipakai untuk bersuci. Kata Abu Ishaq dan Abu Abbas bin Qas, tidak boleh dipakai untuk bersuci kecuali antara air yang menambahi dan air yang ditambahi jumlahnya 2 kolah. Fa in kana bainahu wa bainan najasati aqallu min kullataini, kalau air yang untuk menambahi airnya suci dan air yang ditambahi yang terkena najis tadi kurang dari 2 kolah, lam yajuz, tidak boleh dipakai untuk bersuci. Lam yajuz al-ma'u lit-taharati, airnya tidak boleh dipakai untuk bersuci. Lam yajuz, tidak boleh. Li'annahu la hajatan bihi ila istimali ma'in fihi najasatun qa'imatun. Karena air yang terkena najis qa'imah tadi, najis jamid yang berada di air yang kurang 2 kolah tadi, itu tidak dibutuhkan untuk dipakai bersuci. Oleh karena itu tidak boleh dipakai untuk bersuci. Kalau mau bersuci ya dengan air yang suci. Air yang suci paling aman adalah airnya lebih dari 2 kolah. Syaratnya apa? Tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya. 3 ini, warna, bau, dan rasa. Ditengok warnanya masih warna air, dicium baunya masih bau air, dicicip rasanya masih rasa air. Kalau dicicip rasanya kayak teh, itu nggak bisa dipakai untuk berwudu. Atau dicicip rasanya manis seperti sirup, nah itu juga nggak boleh dipakai untuk berwudu. Tapi ketika dicicip masih rasanya air pada umumnya di situ, maka boleh dipakai untuk bersuci. Wa in kanal ma'u kullataini, kalau airnya itu jumlahnya 2 kolah, wa fihi najasatun qa'imatun, di dalam air yang 2 kolah tadi terdapat najis yang ada di situ, najis jamid yang ada di situ, najisnya masuk dalam air 2 kolah. Fafihi wajhani, dalam hal ini kalau ada air 2 kolah di dalamnya ada najis, maka ada 2 pendapatnya. Qala Abu Ishaq, pertama menurut Abu Ishaq, la tajuzu taharatu bihi, tidak boleh berwudu atau bersuci dengan air yang di dalamnya ada najis itu. Li'annahu ma'un wahid. Alasannya apa? Alasannya li'annahu ma'un wahid, karena air itu adalah satu. Maksudnya air itu tidak bisa dipisah, tidak bisa memisahkan air antara yang satu dengan yang lain. Kalau sudah dalam satu ember, itu menjadi air itu adalah satu. Artinya ketika satu bagian terkena najis, maka bagian yang lain juga terkena najis. Ini menurut Abu Ishaq. Fa idza kana ma yabqa ba'da ma gharafa minhu najisan, kalau air itu ketika diambil dan dia masih najis, wajaba ayyakuna alladzi gharafahu najisan, maka wajib yang diambil itu juga najis. Artinya apa? Kalau ini ada air 1 kolah, 1 bak gitu, terkena najis. Kalau seandainya di gayung itu kita ambil ada najisnya, maka kalau di gayung itu adalah najis, maka sisanya juga najis. Kenapa? Air itu satu. Ini menurut Abu Ishaq. Wal madhabu, dan ada pendapat annahu yajuz, boleh, bisa dipakai untuk bersuci. Li anna ma yagribu minhu yang fasilu min qablu
ayyahkuma binajasatihi wa baqiya 'ala taharati. Boleh dipakai untuk berwudu. Kenapa? Li'anna ma yaghrifu minhu, karena air yang digayung atau diserok atau diciduk dari air tadi, yang fasilu minhu, terpisah dari air itu. Kalau sudah digayung itu terpisah. Misalnya ini ada air yang 1 bak, kemudian di sini baru saja kemasukan tikus mati. Kemudian dengan ember kita cedok air itu dengan ember, atau mungkin dengan gayung yang besar kita cedok begitu. Maka itu terpisah sudah dari air itu. Maka tidak ada kaitannya sama sekali air yang dicedok yang najis ini dengan sisanya. Jadi ada pendapat seperti itu. Maka ketika dicedok itu, sehingga sisanya dihukumi tetap tidak najis, suci. Oleh karena itu fabaqiya 'ala taharati, air itu sisanya menjadi suci. Jadi di sini ada 2 pendapat. Pertama, air dihukumi 1, sebelah terkena najis maka semuanya najis. Pendapat yang kedua, kita tinggal pilih yang mana ini. Boleh milih salah satu di antara keduanya. Itulah disebut dengan ikhtilaful ulama rahmah. Itu perlunya kita mengetahui banyak pendapat ulama, tidak hanya satu ulama. Kalau hanya mendengar pendapat satu ulama, sempit kita beribadah. Satu contoh, ketika kita sentuhan atau suami sentuhan dengan istri, kulitnya bersentuhan, kan batal. Ini pendapat Imam Syafi'i. Ketika Imam Hanafi berpendapat sentuhan antara laki-laki dan perempuan itu tidak batal. Itu kalau kita mengikut pendapat Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Artinya kita boleh pilih. Kalau pada kondisi normal seperti ini, kan gampang untuk menghindari. Ibu-ibu di sana, bapak-bapak di sana, bapak-bapak di sana, kan nggak sentuhan. Coba pas lagi tawaf di Masjidil Haram, itu susah sekali untuk menghindari sentuhan antara laki-laki dan perempuan. Ibu, saya sudah berusaha semaksimal mungkin supaya tidak tersentuh tangan ini dengan tangan perempuan lain yang ada di Masjidil Haram itu. Sehingga pada saat tawaf tangan saya beginiin. Biar kalau di bawah kan sering sentuhan ya di bawah. Supaya tidak sentuhan tangan saya seperti ini. Maksudnya menghindari diri supaya tidak sentuhan. Tangan sudah diselamatkan seperti ini, kaki diinjak. Susah juga mau selamat. Jadi kalau kita pada posisi sulit seperti itu, kita bisa pindah madhab, yaitu menuju madhabnya Imam Hanafi. Bagaimana? Wudunya ngikuti wudunya Imam Hanafi. Bedanya antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i yang paling menonjol adalah ketika membasuh kepala itu, kalau Imam Hanafi seluruh kepala dibasuh. Kalau Imam Syafi'i seluruh kepala dibasuh itu sunnah, bukan wajib. Tetapi kalau Imam Hanafi wajib. Jadi ketika kita wudu seperti biasa, niatnya adalah wudu ngikut wudunya Imam Hanafi, dibasuh seluruh rambut ini. Jadi berangkat dari rumah, itu sentuhan antara laki-laki dan perempuan tidak batal. Coba kalau cuma satu pendapat saja, sentuhan antara laki-laki dan perempuan batal. Akhirnya tawaf, baru setengah lingkaran tawaf udah diinjek sama orang hitam itu, kaki batal, minggir lagi, ngambil wudu, neruskan lagi, baru seperempat lah sudah disenggol sama orang sebelahnya, mundur lagi, kemudian wudu lagi, neruskan lagi sampai ke Hajar Aswad, mulai tawaf lagi, di situ kepinjak lagi, mundur lagi. Masya Allah, satu kali tawaf itu bisa jadi 2 atau 3 kali kepinjak kaki itu, karena orangnya ramai. Kapan selesainya tawaf yang seperti itu?
nggak selesai-selesai. Oleh karena itu ikhtilaful ulama'i rahmah. Pendapat ulama itu adalah rahmat buat kita. Kita yang masih ittiba, kita yang masih taklid lah kita ini, yang masih ngikuti ulama-ulama kita. Mungkin kita ngikuti Imam Syafi'i, mungkin kita ngikuti Imam Hanafi, mungkin kita ngikuti Imam Maliki, atau mungkin kita ngikuti Imam Ahmad bin Hambal. Boleh. Kalau kita yasinan, tahlilan, baca doa, ngirim Fatihah, itu kita ngikuti Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu suka mengirim Fatihah. Itu dijelaskan di dalam kitab Al-Ghunyah li Thalibi Thariqil Haq Azza wa Jalla Syekh Abdul Qadir Jilani. Karena Syekh Abdul Qadir Jilani itu madhabnya adalah madhab Hambali, bukan madhab Syafi'i. Sama dengan madhabnya Ibnu Taimiyah, madhabnya orang-orang yang Wahabi di Indonesia itu sebetulnya itu madhabnya adalah madhab Imam Ahmad, tapi mereka malu mau mengakui madhab itu. Tapi sesungguhnya ngikut madhab. Dan Imam Ahmad bin Hambal itu dijelaskan di dalam kitab Al-Ghunyah, itu ketika ada orang sakit, dia tulis dalam kertas, ya narukuni bardaw wa salaman ala, disebutkan nama orang yang sakit itu. Kemudian kertasnya dilipat-lipat. Setelah dilipat-lipat baru diikat. Setelah diikat baru dikalungi. Ketika dikalungi, beliau menyampaikan dalam bahasa kita begini, ya Allah, melalui tulisan ini sembuhkanlah sakit si fulan. Mintanya kepada Allah lantarannya tulisan yang dibuat tadi. Itu disebutkan di dalam kitab Al-Ghunyah li Thariqil Haq Azza wa Jalla. Jadi ketika kita minum air dan air ini belum bisa diminum kalau belum dicucuk seperti ini. Ibu yakin enggak ini enggak bisa diminum kalau belum dicucuk nih? Yakin enggak? Kan enggak bisa. Nah, tapi kalau sudah dicucuk seperti ini, baca bismillahirrahmanirrahim seperti ini, baru bisa diminum. Sekarang pertanyaannya, minum ini kemudian haus hilang, itu yang menyebabkan hilang hausnya, yang menjadikan hilang hausnya itu air ini apa kehendak Allah? Kalau yakin air inilah yang menjadikan kita hilang dahaga, berarti kita punya keyakinan menduakan Allah dengan air ini. Tetapi kalau kita yakin air ini adalah merupakan lantaran, dengan minum air ini haus kita jadi hilang, Allah menghilangkan haus kita lantaran air ini, maka yang seperti itu murni tauhidnya. Artinya semuanya yang menghilangkan, semuanya yang menjadikan itu adalah Allah. Ketika air ini didoakan oleh seorang kiai, umpamanya dibacakan ayat kursi, kemudian air ini diminumkan kepada orang yang kesurupan, lalu setannya pergi, itu bukan karena air ini, tapi karena kita telah minta kepada Allah melalui ayat kursi, kemudian dimasukkan ke dalam air ini, kita tiupkan air ini, baru begitu diminum oleh orang yang diganggu setan, Allah usir setan itu melalui air ini. Jadi bukan air ini, tetapi Allah mengusirnya melalui air ini. Apa enggak bisa Allah mengusir langsung? Bisa, tapi Allah enggak mau seperti itu. Satu contoh lagi. Ketika di situ ada pohon itu sudah lama berdiri Pak ya, yang pohon di dekat rumah itu. Sudah lama Pak berdiri ya? Yang pohon di situ, kayaknya sudah besar pohon di situ. Sudah lama Pak pohon Bapak yang di situ ya? Sudah lama. Pohon itu dari kecil terus lama-lama besar, lama-lama besar, lama-lama besar. Begitu Pak ya? Lama-lama besar, sudah 5 tahun, 6 tahun atau 7 tahun, baru batangnya sudah segini. Itu pelan-pelan Allah jadikannya seperti itu. Apa Allah nggak bisa menjadikan pohon itu begitu ditanam, sore ditanam, pagi langsung segede ini? Bisa, tapi Allah tidak mau yang seperti itu, karena Allah mau yang sempurna. Sama dengan ibu-ibu nih. Ibu-ibu ketika punya anak dulu,
kan dari kecil Bu ya, lahir gitu ya Bu ya. Lahir terus 3 bulan miring, 4 bulan mulai ngurep, 6 bulan mulai merangkak, kemudian 8 bulan mulai tegak-tegak, kan gitu Bu ya. Apa ibu mau punya anak begitu lahir langsung besar? Nggak enak kan Bu? Nggak enak. Begitu anak lahir, begitu mata berkedip langsung segede bapaknya. Kan repot yang seperti itu. Anak nangis, mau disusui, ada jenggotnya sudah. Kan nggak enak yang seperti itu. Allah tidak mau. Walaupun Allah bisa. Oleh karena itu, ketika kita meyakini bahwasanya lantaran air inilah Allah menghilangkan dahaga kita, maka tauhid kita menjadi murni. Kalau kita meyakini paracetamol itulah yang menyembuhkan sakit kepala kita, maka kita jatuh kepada syirik. Tetapi ketika kita meyakini melalui paracetamol inilah Allah menyembuhkan penyakit kita, maka tauhid kita menjadi murni. Jadi tauhid itu adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kembali kepada air tadi, ketika air itu kurang dari 2 kolah kemasukan najis, maka air itu adalah najis. Tetapi ketika air itu lebih dari 2 kolah kemudian terkena najis, itu perlu diperhatikan. Kalau najisnya najis jamid, najis yang bisa dipegang, itu ada 2 pendapat. Menurut Abu Ishaq, air yang terkena najis jamid seperti tadi itu tetap najis. Kenapa? Karena dikatakan li'annahu ma'un wahidun, air itu adalah satu. Tapi pendapat yang mengatakan tidak. Kalau itu sudah diambil najisnya, itu terpisah dari air yang ada di dalam bak. Najisnya sudah terangkat, sisanya tidak najis karena belum dihukumi najis. Itu karena terpisah airnya. Yang seperti itu sisanya suci, boleh dipakai untuk berwudu. Wa in kanat an-najasatu daibatan jazat at-taharatu bihi. Tapi kalau airnya itu adalah air yang terkena najis, najisnya najis yang mencair. Najis mencair itu seperti apa? Ya seperti air kencing dan seterusnya itu. Kalau najisnya itu najis cair seperti itu, bercampur dengan air 1 kolah lebih, tidak berubah bau, warna dan rasanya, maka airnya itu menjadi air, masih tetap air suci, bisa dipakai untuk berwudu. Wa min ashabina man qala, ini ada lagi pendapat yang lain ulama Syafi'iyah, la yatatahharu bil jami'i, enggak bisa suci semuanya, bal yabqa minhu qadrun najasati, tapi diperkirakan semuanya itu najis. Ada pendapat seperti itu. Menganalogikannya dengan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, iman halafa, terhadap orang yang bersumpah, la yaqulu tamratan, tidak akan pernah makan 1 tamar atau 1 kurma. Ini ada sebuah kurma dan dia bersumpah tidak akan makan kurma itu. Fahtulitat bitamarin katsiratin, lalu kurma 1 yang disumpahi untuk tidak dimakan tadi itu dicampur dengan kurma yang banyak. Annahu yaqul jami'a, lalu ia memakan seluruh kurma tadi illa tamrotan, kecuali kurma yang disumpahi untuk tidak makan tadi. Wa hadza la yasihu, perumpamaan seperti ini tidak benar, tidak sah perumpamaan seperti ini. Li'annan najasa la tumayyizu, karena najis itu enggak bisa dibedakan, enggak bisa dipisahkan. Bal tahtalitu bil jami', bahkan itu bercampur dengan keseluruhannya. Falau wajaba tarku ba'dahu, kalau wajib meninggalkan sebagiannya, la wajaba tarku jami'u, maka wajib meninggalkan semuanya. Bil khilafit tamari, berbeda dengan tamar. Artinya begini,
Kalau dianggap air itu adalah seperti korma, itu tidak mungkin bisa. Karena korma itu satu karung itu bisa dipisah satu persatu. Tetapi air itu satu ember nggak bisa dipisah satu persatu. Air itu menjadi satu. Jadi perumpamaan korma ini nggak berlaku pada air ini. Jadi Bapak Ibu, intinya ketika air itu 2 kolah, kemudian kemasukan najis, tidak berubah bau, warna dan rasanya, maka air itu tetap suci. Itu intinya dari yang disampaikan oleh Abu Ishaq ini. Tetapi ada juga yang menganggapnya itu najis. Boleh juga kita menganggapnya najis. Kita cari air yang betul-betul bebas dari najis. Tapi kalau nggak ada air lain lagi, bagaimana? Mau nggak mau air itu yang kita pakai untuk bersuci. Barangkali itu saja dulu. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Artinya yang pertama itu boleh untuk bersuci, tetap karena tidak ada beberapa itu. Satu boleh, satu tidak boleh. Satu tidak boleh. Itu lalu yang mana yang dipakai? Yang mana yang kita pakai? Kalau ada air lain yang kita yakini sucinya tidak pernah kemasukan najis, maka yang kemasukan najis kita hukumi najis, kita ambil yang tidak terkena najis. Tetapi kalau nggak ada air lain lagi kecuali itu, rumusnya air 2 kolah kemasukan najis, tidak berubah bau, warna dan rasanya, maka air itu tetap suci. Jadi itu kuncinya itu. Ketika air tidak berubah bau, warna dan rasanya, air itu suci selama air itu 2 kolah. Tapi kalau kurang 2 kolah, baik berubah enggak berubah, itu tetap najis. Najis dalam arti tidak boleh berwudu, lalu kalau untuk dipakai tidak boleh untuk berwudu dan juga tidak boleh dipakai untuk mencuci pakaian. Karena air itu gunanya ada 2. Pertama littoharati, yang kedua liizalatin najasati. Air mutlak itu gunanya adalah untuk mensuci atau untuk berwudu, dan satu lagi untuk menghilangkan najis. Kalau air itu bisa digunakan untuk bersuci, otomatis air itu bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Jadi air itu fungsinya ada 2. 1 untuk bersuci, 2 untuk menghilangkan najis. Maka untuk menghilangkan najis syaratnya air itu harus air suci. Contohnya begini, ketika Asmat itu diperintahkan oleh Rasulullah, dalam sebuah riwayat bajunya itu terkena darah haid. Kemudian Rasulullah sampaikan, hatihi thumma iksilihi faghsilhi bil ma'i. Baju yang terkena darah haid tadi sikat. Setelah sikat baru dikucek dengan air, baru dibasuh dengan air. Suruh sikat, suruh kucek, baru kemudian disiram dengan air mutlak. Kalau seandainya boleh digunakan dengan air yang bukan air mutlak, mungkin air sirup atau mungkin air kelapa, mungkin Rasulullah tidak merintahkan seperti itu. Tetapi Rasulullah ternyata memerintahkannya supaya dicuci dengan air mutlak. Air mutlak itu apa? Air yang turun dari langit dan air yang nyumber dari bumi. Cuma 2 itu air mutlak itu. Air yang turun dari langit apa? 1 air hujan, 2 air embun, 3 air salju. Itu yang dari langit. Yang di tanah apa? Mata air, air kolam, air sumur, air sungai, pokoknya air yang keluar dari dalam tanah. Jadi ada 2 air mutlak itu, air yang dari langit dan air yang keluar dari tanah. Kira-kira begitu. Pas dulu. Airnya sedikit kita berwudu kayak mana Pak? Airnya mati gitu kan, kalau air sumur kamu mati kayak gitu cuma dikit. Airnya sedikit. Terus? Biasanya lampu mati kan hidupin air dan kayak Oh gitu. Kalau airnya sedikit, cara berwudunya jangan tangan dimasukkan ke tempat air. Pakai gayung. Kemudian dicedok sedikit demi sedikit. Lalu pertanyaan, kalau nggak ada gayung gimana? Kalau nggak ada gayung,
tangan ini diniatkan jadi gayung. Jadi kita mengambil air itu niatnya adalah menggayung, bukan mencuci tangan. Jadi begitu nggak ada gayung, kita niatkan tangan ini jadi gayung. Jadi kita ngambil gini, baru diusapkan ke muka. Ngambil lagi gini, diusapkan ke tangan. Diusapkan ke tangan seperti ini. Ngambil lagi, diusapkan ke rambut. Jadi fungsinya tangan dijadikan gayung. Itu niatnya begitu. Kalau niat seperti itu artinya kita tidak menyelupkan anggota tubuh kita kepada air sehingga air itu tidak mustakmal. Tapi kalau kita wudhu di air itu tanpa menjadikan tangan ini gayung, maka air itu menjadi mustakmal. Tetesan dari kita itu akan menyampuri air itu sehingga air itu menjadi mustakmal. Nggak boleh dipakai untuk berwudhu. Jadi intinya adalah dari niat. Air itu banyak waktu penuh. Tapi itu ngambil kalau air baknya penuh lebih dari 2 kola, langsung dimasukkan situ nggak apa-apa. Langsung masuk itu nggak apa-apa. Iya, asal airnya itu 2 kola. Jadi baknya itu 2 kola. Maka di seberang dulu, nggak tahu kalau sekarang udah jarang ke situ. Di seberang itu untuk wudhu biasanya pakai air yang di dalam bak itu ukurannya 1,5 meter kali 3 meter. Itu kalau kita wudhu langsung dimasukkan ke situ. Kemudian tangan celupkan situ, kaki ya celupkan ke situ. Airnya tidak mustakmal karena lebih dari 2 kola. Dan bahkan ketika kita mau tabarruk di situ, itu boleh kita ambil air 1 gelas, kemudian kita minta kesembuhan kepada Allah, tabarruk melalui air itu. Apa diminum air itu supaya Allah sembuhkan penyakit kita. Tabarruk dengan air itu, tapi mintanya kepada Allah. Jangan minta kepada air itu, nggak boleh. Masalahnya apa? Ketika Rasulullah berwudu, pernah ini Rasulullah berwudu, itu sahabat rame-rame mengambil bekas sisa wudu Rasulullah karena sahabat pengen tabarruk, mengambil berkah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan, wal manfaat, dan tambahnya manfaat. Tambah kebaikan dan tambah manfaat, itu namanya berkah. Bapak ibu punya harta, hartanya berkah, harta itu mudah sekali diajak untuk ibadah. Begitu bapak punya motor, ibu punya motor, motornya berkah, mudah sekali motor itu dibawa ke masjid. Senang dia dibawa ke masjid. Dan barangkali kalau diajak ke mall, motor itu agak ogah-ogahan gitu. Itu berarti berkah itu. Tapi kalau lebih senang ke mall daripada ke masjid, itu hartanya itu 50-50. Sebagian berkah, sebagian tidak berkah. Barangkali itu saja dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.